Baik, selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Silakan untuk mengawali kegiatan belajar kita pagi ini. Dan mudah-mudahan kita senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Namun kepada ketua kelas untuk menyiapkan dulu, silakan. Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi! Pagi. Kita dapat ketemu lagi, kita bisa bersua di sini untuk bisa membahas materi bahasa Indonesia. Dan mudah-mudahan kalian di pagi hari ini tetap dalam keadaan yang sehat, tetap dalam keadaan yang semangat ya. Dan apa yang kita nanti laksanakan, kita kerjakan itu senantiasa mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang pernah baca-baca cerita? Masih ingat ceritanya? Lewati gunung, lewati jembatan, lewati sawah. Kayak di Jakarta ya. Lewati gunung, lewati jembatan. Usutnya mengakhirinya ke samudra. Bersama teman bertualang. Itu pasti akan menjadi bahan cerita yang menarik buat kalian. Ya, tentunya ini tujuannya adalah untuk membuka semangat agar kalian itu bisa semakin termotivasi. Artinya perjuangannya kalian saat ini lakukan dalam menempuh ilmu, dalam menuntut ilmu tidak seberat yang dulu ayah dan ibu kerjakan. Sehingga patut kiranya kalian bersyukur pada orang tua kalian yang senantiasa saat ini membiayai kamu untuk bersekolah. Sangat keras sekali dengan apa yang kita kerjakan saat ini, karena sebuah cerita itu disusun bisa jadi merupakan cerminan dari kehidupan seseorang atau kehidupan sehari. Sehingga ketika kalian membacanya atau mendengarnya itu, kamu dapat menambah pengetahuan, kamu dapat menjadikan cerita itu sebagai solusi. Kira-kira gambarannya apa kalau misalnya kamu baca judul buku ini tentang rasa? Rasa pukis. Rasa putih sama. Karena tak semua kata bisa ngomongin rasa, maka bela hari ini menentukan pilihannya di antara suka, duka, dan air mata. Pembacaan cerita atau kamu mendengarkan cerita terkait dengan cerpen akan ada banyak manfaat yang kamu peroleh. Mata pembelajaran terkait dengan materi cerpen yang pertama adalah menambah pengetahuan tentang budaya, kemudian mendapatkan banyak pelajaran, kemudian kemampuan analisis. Nah, ada rasa empati yang muncul. Rasa empati itu apa sih? Perasaan yang sama dalam tubuh diri kita, seperti kita merasakan sakitnya orang lain juga. Seperti ya. Oke, silakan kamu bisa kita sambil bermain nanti akan belajar. Siapa yang belum join? Aku bener Pak. Ya silakan. Ayo silakan. Hari ini kita akan bahas berkaitan dengan karya tidak diterima mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerpen yang dibaca atau ditulis.
Indikatornya nanti adalah menentukan unsur-unsur pembangun karya sastra, yaitu berupa unsur intrinsik, dan yang kedua menentukan unsur pembangun karya sastra yang berupa ekstrinsik, dan yang ketiga itu menelaah unsur pembangun karya sastra intrinsik dari teks yang nanti saya tampilkan. Ya, ada pula nanti di lembaran tugas saling ya, atau lembaran tugas LKPD. Nah, kalian perlu tahu nanti intrinsik dan ekstrinsik. Kamu bisa manfaatkan pegawai kamu untuk mencari tahu secara kerja kelompok nanti agar kamu tahu perbedaannya ya. Tujuan pembelajarannya sesuai dengan IPK tadi atau sesuai dengan KD yang tadi saya jelaskan. Setelah saya definisikan Salindia tentang analisis unsur intrinsik cerpen Bogja nanti yang saya tampilkan Bogja yang juga ada nanti di Salindia, maka siswa itu atau peserta didik dapat menentukan unsur-unsur pembangunan karya sastra secara intrinsik. Kemudian yang kedua sama, namun secara ekstrinsik. Dalam pembelajaran pagi ini perlu saya sampaikan berkaitan dengan langkah pembelajarannya. Nanti kamu akan membaca cerpen Bogja karya Kumar Khayyam. Kemudian kamu bekerja secara kelompok. Nanti menelaah unsur intrinsik, menelaah unsur ekstrinsik. Kemudian nanti menuangkan sebuah gagasan atau idenya ke dalam lembar LKPD. Kemudian presentasi hasil, tanya jawab, refleksi lalu menutup ya. Ada permainan lagi, silakan muncul di HP kamu, bisa kamu simak, bisa kamu lihat. Silakan kamu tandai yang ternyata itu merupakan kata-kata yang menggambarkan dirimu. Muncul di HP kamu. Oke, yang pertama kalau isi kelompok 1 dulu ya. Sini ada kelompok 1. Siapa aku sini? Sini ada. Siapa? LKPD-nya ini lembar kerja masyarakat didik. Nanti kalian baca cerpen yang berjudul Bogja karya Kumar Khayyam. Kamu baca, nanti kamu analisa berdasarkan unsur intrinsik dan ekstrinsik sesuai dengan petunjuk yang ada dalam LKPD ya. Nah ini terkait dengan pertanyaan ini. Namanya siapa? Namanya apa? Ya. Kalau yang sudah dikerjakan dan siap presentasi silakan maju. Hasil temuan dari kelompok 6 kelompoknya Stefan yang disampaikan dalam suara kelas. Yang lain mendengarkan menyimak dengan baik ya. Teman-teman, saya dari kelompok 6 saya Stefan Salim ingin mempresentasikan hasil diskusi dari unsur-unsur dari cerita Bogja. Untuk tokoh dari cerita Bogja ada anak Bogja,
waktunya kita istirahat. Jadi nanti di lembar berikutnya kamu kerjakan terkait dengan refleksi dari apa yang sedang kita kerjakan pada pembelajaran saat ini ya, yaitu tentang pembelajaran tadi yang berjalan. Pertanyaan pertama adalah manfaat apa yang kalian dapat peroleh setelah mengikuti pembelajaran ini. Kemudian kendala apa yang kalian alami selama proses pembelajaran selama berlangsung. Kemudian yang ketiga, apa rencana kalian ke depan agar dapat lebih maksimal dalam mengikuti pembelajaran. Jadi ada 3 refleksi yang nanti kalian harus kerjakan juga, melengkapi dari LKPD yang tersedia di situ ya. Yang pertama, manfaat yang dapat kalian peroleh dari proses pembelajaran ini. Yang kedua, kendala atau hambatan yang kalian alami selama mengikuti pembelajaran saat ini. Kemudian yang ketiga, yaitu rencana kalian untuk berikutnya dalam mengikuti pembelajaran agar lebih maksimal dan lebih efektif. Oke, kiranya sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.